Salam olahraga. Halo pemirsa, salam jumpa dalam program Noken Sport edisi perdana hari Senin 27 September 2021. Informasi olahraga seputar pelaksanaan PON 20 Papua dari sejumlah cabang olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Heri Orun, inilah info PON 20 Papua selengkapnya. Pemirsa, pertandingan antara tim softball Lampung dan Sulawesi Tenggara sebagai laga pembuka Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua, meski opening seremoninya baru akan dilaksanakan pada 2 Oktober mendatang. Pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertandingan pertama Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 hari ini dimulai dengan pertandingan cabang olahraga softball. Meskipun opening ceremony baru akan dilakukan seminggu ke depan, namun pelaksanaan PON ke-20 Papua sudah mulai mempertandingkan cabang olahraga softball untuk klaster Kota Jayapura yang berlangsung di lapangan softball Uncen Waena, Kota Jayapura. Pembukaan perdana cabang olahraga softball di ajang PON ke-20 Papua pada klaster Kota Jayapura dihadiri oleh Ketua Umum KONI Pusat, Letjen Purnawirawan Marsiono Norman, didampingi Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda dan Ketua Sub PB PON Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano. Di kesempatan ini Ketua Sub PB PON Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kota Jayapura memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas terlaksananya Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Provinsi Papua, khususnya di klaster Kota Jayapura. Kepada masyarakat Indonesia dan pencinta olahraga Indonesia, hari ini kick off dimulai PON 2020 tahun 2021 dan kami menyampaikan terima kasih atas dukungan KONI Pusat dan Kementerian Pemuda Olahraga dan PB PON Papua sehingga pada hari ini kita bisa mulai bahwa PON sudah siap dimulai di tanah Papua, khususnya di klaster Kota Jayapura. Untuk itu seluruh masyarakat Kota Jayapura, mari kita dukung, menjaga keamanan, ketertiban dari awal hari ini sampai dengan pembukaan nanti tanggal 2, supaya PON bisa berjalan aman, damai, dan sukses. Ketua Umum KONI Pusat Letjen Purnawirawan Marsiono Norman mengatakan, dengan dibukanya pertandingan softball ini, bertanda PON di Papua berjalan sukses, aman dan lancar, dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas meskipun di tengah pandemi COVID-19. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertandingan pertama Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 hari ini dimulai dengan pertandingan cabang olahraga softball. Ini menandakan bahwa Pekan Olahraga Nasional yang telah direncanakan sekian lama dengan segala dinamikanya, alhamdulillah berkat kerjasama yang kuat antara Panitia Besar PON, KONI Pusat di bawah arahan Kementerian Pemuda dan Olahraga, hari ini kita bisa memulai. Laga perdana cabang olahraga softball kategori putra ini mempertemukan Provinsi Sulawesi Tenggara melawan Provinsi Lampung di lapangan softball Uncen Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. Dari Kota Jayapura, Papua, Melvian Res Pamanggori melaporkan untuk Noken Live. Pemirsa, atlet catur PON Papua targetkan raih prestasi gemilang di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang akan berlangsung dari tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021 di klaster Kabupaten Merauke. Tiap nomor 3 medali yang diperebutkan. Jadi kalau diakumulasi semua 15 medali yang diperebutkan di catur. Meskipun bukan menjadi cabang olahraga unggulan di PON Papua, Persatuan Catur Seluruh Indonesia Provinsi Papua tetap mengusung target meraih medali pada cabang olahraga catur dari nomor pertandingan catur 3 menit, catur 25 menit, dan catur standar durasi 1,5 jam untuk kategori beregu putra dan putri maupun kategori perorangan putra dan putri. Hal ini disampaikan Asisten Pelatih Tim Catur PON Papua Banjir Ambarita.
perorangan putra umum, perorangan putra kategori bergu putri, bergu putra. Nah, setiap nomor seperti perorangan umum ada 3 medali yang diperebutkan, 3 medali emas yang diperebutkan di catur kilat 3 menit dengan tambahan 2 detik, catur cepat 25 menit, dan catur standar 1,5 jam. Tiap nomor 3 medali yang diperebutkan. Jadi kalau diakumulasi semua 15 medali yang diperebutkan di catur. Salah satu atlet catur PON Papua, Albert Jeffrey Mebri, mengatakan yakin meraih hasil maksimal dalam pertandingan cabang olahraga catur di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Kota Rusa Merauke. Kami berusaha karena kami sudah TC selama 7 bulan. Menyangkut juara, kami serahkan sama Tuhan. Tapi kami yakin bahwa kami pasti bisa. Tapi sebagai manusia kami punya kekurangan. Tapi namanya membawa nama Papua, kami akan berjuang semaksimal mungkin bisa mencapai target yang diinginkan oleh pengurus kami. Dari Jayapura, Melvandes Mamanggori, Noken Live mengabarkan. Pemirsa, tim softball putra Provinsi Papua harus mengakui keunggulan tim softball Lampung dalam laga penyisihan yang berlangsung di lapangan softball Uncen, Jayapura. Jam terbang dalam tim itu penting. Sedangkan kita tim Papua, Prapon tidak diikut sertakan. Kita tryout cuma 2 bulan. Hari ketiga penyisihan pertandingan di cabang olahraga softball yang mempertemukan tim softball putra Provinsi Lampung melawan tim softball Provinsi Papua di lapangan softball Uncen Jayapura akhirnya dimenangkan oleh tim softball putra Provinsi Lampung dengan skor 8-0 atas tim softball putra Provinsi Papua. Pelatih kepala tim softball Lampung, Yoli Maristo, mengatakan kunci kemenangan bagi anak asuhnya yakni ketenangan dan konsentrasi selama bermain di lapangan. Ketenangan yang penting, ketenangan dan kesiapan tim untuk menghadapi pertandingan ini. Itu kunci. Fokus untuk dari tim Lampung sendiri untuk persiapan melawan tim berikut gimana? Besok pertandingan sama seperti hari ini, semua kita anggap pertandingan itu adalah final. Sementara itu, Tinike Huai selaku asisten pelatih tim softball putra Papua mengatakan minimnya jam terbang atlet dan kurangnya TC keluar Papua menjadi kendala utama bagi tim softball putra Papua untuk dapat bermain maksimal. Tim Papua Benaya adalah kita ke jam terbang. Jam terbang dalam tim itu penting. Sedangkan kita tim Papua, Prapon tidak diikut sertakan. Kita tryout cuma 2 bulan, menurut kita pelatih itu sangat kurang. Karena ini usia yang sangat muda, sangat baru dan mereka baru, mental dan tryout itu penting, uji tanding itu penting. Kedua tim akan kembali bertanding pada esok hari di mana tim Lampung akan berhadapan dengan tim Kalimantan Timur, sedangkan tim Papua akan melawan Papua Barat. Pemirsa, dari informasi softball kita beralih ke tinju. Ayub Epa, pelatih kepala tinju PON Papua, optimis anak asuhnya mampu memberikan yang terbaik bagi kontingen Papua di ajang Pekan Olahraga Nasional tahun 2021 di Papua. Saya mungkin 1 kali lagi mungkin perlu kita kesulitan. Mungkin itu usulan saja kembali kepada pelatihnya. Pertina Papua terus memantapkan kesiapan para atlet yang akan berlaga di PON 20 Papua pada Oktober mendatang dengan terus melakukan uji tanding dan sparring yang berlangsung di Gor Cendrawasih Jayapura yang merupakan venue untuk cabang olahraga tinju. Ketua Pertina Provinsi Papua Riki Hampagawak mengatakan Pertina terus memantapkan persiapan para atlet jelang pelaksanaan tes event sebelum menghadapi Pekan Olahraga Nasional di bulan Oktober mendatang. Jadi sekalian sudah bisa baca oh nanti gerakan saya dari sini ke sana, saya nanti mulanya dari sini ke sana, dia lari ke sini, saya ke sana. Itu tujuannya. Saya kira itu sangat bermanfaat bagi adik-adik sekalian, dan harapan saya mungkin 1 kali lagi mungkin perlu kita kesulitan. Mungkin itu usulan saja kembali kepada pelatihnya, teman-teman, kalau memang
memungkinkan itu silakan. Pelatih Kepala Cabur Tinju PON Papua Ayub Epa menjelaskan atlet tinju Papua akan bertanding pada tanggal 5 Oktober 2021 dan siap untuk memberikan yang terbaik bagi tuan rumah di PON ke-20 nanti. Pada tanggal 5 sampai tanggal 13 itu tetap kami tim tinju PON Papua tetap siap untuk tinggal fight saja. Full kelas kah? Full kelas kita full kelas 17 3 putri 10 putra. Sementara atlet tinju putri PON Papua Norberta Taimkatem optimis akan menyumbangkan medali untuk kontingen Papua setelah beberapa kali meraih medali dalam kejuaraan nasional. Untuk sejauh ini sudah siap. Ada target? Targetnya tidak ada target sama sekali untuk saya, tapi tetap optimis karena tuan rumah toh. Iya. Kalau memang kemarin di PON Riau Mas, terus di Jawa Barat perak, mungkin di sini ya bisa tunjukkan yang terbaik gitu. Dari Kota Jayapura, Papua, Melviandres Pamanggori melaporkan untuk Noken Live. Pemirsa, setelah softball dan baseball, cabang olahraga tenis lapangan mulai dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung di lapangan tenis Yansor, kantor Wali Kota Jayapura. Setelah softball dan baseball, pertandingan untuk cabang olahraga tenis lapangan juga mulai dipertandingkan dalam PON 20 Papua yang berlangsung di lapangan tenis Yansor, kantor Wali Kota Jayapura. Pembukaan pertandingan cabang tenis lapangan PON ke-20 tahun 2021 di Papua yang berlangsung di klaster Kota Jayapura dihadiri oleh Ketua KONI Pusat didampingi Ketua Pengurus Cabang Olahraga Tenis Lapangan Provinsi Papua. Beberapa kontingen yang ikut dalam cabang olahraga tenis, diantaranya kontingen Jawa Barat, Papua, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, serta Kalimantan Timur. Dalam laga perdana, mempertemukan petenis tuan rumah Papua berhadapan dengan petenis dari Provinsi Sumatera Selatan untuk kategori perorangan putra yang berhasil dimenangkan oleh petenis tuan rumah Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, Melviandres Pamanggori melaporkan untuk Noken Live. Pemirsa, tim sepak bola PON Papua bertekad meraih poin penuh dalam laga penyisian grup PON 20 Papua dan dalam laga perdana akan menghadapi juara PON 19 tim Jawa Barat. Papua yang sekarang nih untuk menghadapi Jabar di kandangnya kita sendiri itu, ya mau tidak mau ya kita harus seluruh pemain harus fokus dalam pertandingan besok, mereka harus kerja lebih kuat. Jelang laga perdana melawan skuad Jawa Barat yang merupakan juara bertahan pada PON ke-19 di Provinsi Jawa Barat 2016, anak asuh mantan gelandang elegan Persipura Jayapura, Edward Ifakdalam, melakukan latihan sekaligus uji coba lapangan yang berlangsung pada Minggu sore di Stadion Mandala Jayapura. Edward Ifakdalam mengatakan seluruh anak buahnya telah siap untuk memberikan permainan terbaik di laga perdana melawan tim juara bertahan Jawa Barat di Stadion Mandala Jayapura pada Senin 27 September 2021. Kita tim PON Papua yang sekarang nih untuk menghadapi Jabar di kandangnya kita sendiri itu, ya mau tidak mau ya kita harus seluruh pemain harus fokus dalam pertandingan besok, mereka harus kerja lebih kuat karena siapa yang kerja lebih keras, lebih kuat dan bisa ikut arahan taktik strategi yang diberikan sama pelatih, pasti dia akan keluar sebagai pemenang itu. Dan saya sendiri sebagai pelatih kita sudah tanamkan ini jauh-jauh hari ke setiap pemain kita bahwa setiap partai yang akan kita hadapi itu partai final itu. Tim sepak bola PON Papua sendiri berada di grup A bersama tim Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Maluku Utara. Dari Kota Jayapura, Papua, Melviandres Pamanggori melaporkan untuk Noken Live. Pemirsa, dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga dayung, di mana pengurus besar Persatuan Dayung seluruh Indonesia mengagumi arena pertandingan dayung di PON 20 Papua karena venue dayung ini berstandar internasional. Provinsi Papua akan mempunyai suatu venue yang bertaraf internasional dan didukung oleh peralatan yang sangat mumpuni untuk melahirkan atlet yang kelas internasional. Cabang olahraga dayung resmi digelar di ajang Pekan Olahraga Nasional 20 Papua yang berlangsung di Teluk Yoteva, Kampung Engros, Tobati pada klaster Kota Jayapura. Sekretaris Jenderal Persatuan Dayung seluruh Indonesia, Edi Suyono mengatakan, arena cabang olahraga dayung di PON ke-20 Papua merupakan arena pertandingan yang terbaik di Indonesia dan berstandar internasional. Provinsi Papua akan mempunyai suatu venue yang bertaraf internasional dan didukung oleh peralatan yang sangat
mumpuni untuk melahirkan atlet yang kelas internasional. Sehingga saya harapkan dari hasil venue dan fasilitas yang telah diberikan oleh PP PON, nantinya pembinaan dayung untuk kelas elit mungkin salah satunya ada di sini. Sementara itu, Technical Delegate Cabang Olahraga Dayung dari kelas rowing Budiman Setiawan mengatakan cabang dayung akan memperebutkan medali masing-masing 15 nomor dari cabang kanoi. Sementara itu, Technical Delegate Cabang Olahraga Dayung dari kelas rowing Budiman Setiawan mengatakan cabang dayung akan memperebutkan medali masing-masing 15 nomor dari kano, 16 nomor dari rowing, dan 9 nomor dari perahu tradisional atau perahu naga di ajang PON ke-20 Papua kali ini dengan memperebutkan 40 medali emas. Ada rowing, ada canoeing, ada TBR, karena memang ketiga federasi internasional itu berbeda. Rowing ada 15 nomor, canoeing ada 16 nomor, termasuk slalom, kemudian TBR ada 9 nomor. Cabang olahraga dayung akan memainkan babak penyisihan hingga final dari tanggal 27 September hingga 10 Oktober 2021. Dari Kota Jayapura, Papua, Melviandres Pamanggori melaporkan untuk Noken Live. Pemirsa, masih dalam cabur dayung, pelatih dayung PON Papua targetkan bisa meraih medali emas di ajang PON 20 Papua untuk nomor kanoing lintasan 1000 meter kategori putra. Melampaui satu perahu dan masuk ke baris finish yang pertama. Pelatih Kepala Cabur Dayung kategori Kano PON Papua, Vines Kambai mengatakan tim Dayung PON Papua telah siap untuk menghadapi perlombaan dayung di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua dengan target bisa meraih medali emas dari nomor Kano kategori putra dengan jarak 1000 meter serta kategori beregu putri. Memang sudah sangat baik, sudah siap untuk kami itu ada event ini, dan kita punya persiapan dan target kita 5 medali emas. Dengan hasil yang kita dapat di Prapon, kita masih bertahan dengan hasil itu. Tidak jaga kemungkinan nanti akan bertambah. Terima kasih lagi. Ditambahkan seluruh atlet dayung PON Papua dalam kondisi sehat dan siap memberikan prestasi yang gemilang untuk kontingen Papua sebagai tuan rumah PON 20. Dari Kota Jayapura, Papua, Melviandres Pamanggori melaporkan untuk Noken Live. Dan pemirsa, demikian info PON 20 Papua untuk hari ini, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Noken Sport hanya di Noken Live. Akhirnya saya Heri Orun pamit, PON 20 Papua, torang bisa.